Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa ahraja bihil arda ba'da mautiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Masjid Al-Ikhlas yang mulia ini, pada kesempatan yang berkah ini, pertama sekali saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam suatu kesempatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan seekor lebah. Lebah makan yang bersih-bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan yang terpenting jamaah sekalian, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Hadis Ahmad Al-Hakim Al-Bazar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin adalah manusia, adalah hamba Allah yang memiliki sifat, yang memiliki karakter, yang memiliki ciri yang unggul. Sifat karakter yang unggul itulah yang membuat manusia, yang membuat hamba Allah yang seperti ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Konsekuensinya jamaah sekalian, dimanapun hamba Allah ini berada, kemanapun hamba Allah ini pergi, kemanapun hamba Allah ini melakukan sesuatu, peran dan tugas apapun yang dia lakukan, maka semuanya jamaah sekalian dilakukan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana, yang membuat orang lain,
yang membuat tetangganya, yang membuat masyarakatnya menjadi bahagia dan sejahtera. Kalau demikian itu jamaah sekalian, maka hamba Allah yang seperti ini, maka manusia yang seperti ini, jadilah manusia yang seperti dijelaskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang artinya manusia yang paling baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini agar menjadi indah, kehidupan ini agar menjadi menyenangkan, tentunya membutuhkan manusia-manusia seperti di atas. Menjadi apapun, ia akan menjadi yang terbaik. Peran dan tugas apapun selalu membuat orang lain menjadi bahagia, bukan justru sebaliknya. Pekerjaannya, profesinya justru membuat orang lain menjadi sengsara dan menderita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita introspeksi diri. Bandingkanlah apa yang dilakukan oleh binatang ciptaan Allah yang ukurannya sangat kecil, mikroskopis, yaitu lebah, dengan apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita semua yang hadir di masjid yang berkah ini mengaku sebagai seorang mukmin. Berikut ini adalah ciri, adalah sifat binatang ciptaan Allah yang namanya lebah. Sifat atau ciri lebah yang pertama, lebah hinggap di tempat yang bersih dan selalu menyerap yang bersih-bersih. Lebah hinggap di tempat-tempat pilihan jamaah sekalian. Lain halnya dengan binatang ciptaan Allah yang lain, yang ukurannya juga mikroskopis, yaitu berupa serangga yang bernama lalat. Hewan yang satu ini mudah kita temui di tempat sampah, di tempat yang kotor, dan tempat yang berbau busuk. Tetapi lain halnya dengan lebah. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga, lebah hanya akan mendatangi buah-buahan, yang pada akhirnya suatu saat nanti lebah akan menghasilkan sebuah zat yang bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia, untuk meningkatkan imunitas kita semua, yaitu menghasilkan nektar atau madu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita seharusnya sebagai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika hamba Allah yang seperti ini mendapatkan sebuah amanah, maka ia akan menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ia akan melaksanakan amanah itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, apalagi berdusta. Yakinlah jamaah sekalian bahwa harta, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara seperti di atas tidak akan membuat manusia hidupnya menjadi bahagia. Justru viral sebaliknya, harta dan kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar justru membuat manusia pada akhir tuanya akan menjadi menderita dan sengsara. Justru ada pula yang menjadi buruan negara, na'udzubillahi min dzalik.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat atau karakter lebah yang kedua, lebah mengeluarkan sesuatu yang bersih-bersih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal dengan madu lebah? Semuanya tahu bahwa madu lebah mempunyai khasiat yang luar biasa untuk meningkatkan imunitas manusia. Tetapi jamaah sekalian, perlu kita fikirkan, dari organ tubuh manakah keluarnya madu itu? Itulah salah satu keistimewaan lebah. Dia produktif dengan kebaikan, dia produktif dengan kebajikan. Bahkan dari organ pada tubuh binatang lain yang hanya mengeluarkan sesuatu yang menjijikkan, yaitu dominan mengeluarkan kotoran, justru pada lebah mengeluarkan dominan adalah madu dan sangat sedikit mengeluarkan kotoran. Itulah keistimewaan lebah jamaah sekalian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat atau karakter lebah yang ketiga, lebah tidak pernah merusak. Seperti yang disebutkan di dalam hadis di atas tadi, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dihinggapinya. Begitulah kita seharusnya sebagai seorang mukmin. Tidak perlu kita melakukan perusakan-perusakan alam ini sehingga alam ini menjadi stabil. Dan dia tidak pernah melakukan perusakan-perusakan apapun, baik material maupun non-material. Bahkan dia selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap alam ini, sehingga alam ini menjadi stabil, yang insya Allah akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat atau karakter lebah yang keempat, lebah adalah binatang pekerja keras. Sangat viral di mana-mana bahwa binatang ciptaan Allah yang ukurannya kecil, mempunyai sifat karakter pekerja keras adalah lebah. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah pekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur yang baru. Dan setelah berumur 3 hari, ia memberikan makan larva dengan membawakan serbuk sari dan serbuk madu. Begitulah hari-harinya jamaah sekalian, penuh dengan semangat berkarya dan penuh dengan semangat beramal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri atau sifat lebah yang terakhir yang kelima, lebah tidak pernah melukai kecuali apabila ia diganggu. Lebah tidak pernah menyerang atau melukai hewan atau binatang lain. Ia akan menyerang manakala merasa terganggu atau terancam oleh binatang lain atau lingkungannya. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah ini, mereka rela mati dengan cara melepas sengatannya pada tubuh pihak yang diserang. Kita harus bisa mentauladani, mencontoh sifat atau karakter lebah yang kelima. Musuh tidak perlu dicari, tetapi jika ada, kita tidak akan pernah lari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 sifat, 5 karakter binatang ciptaan Allah yang ukurannya sangat kecil, yaitu lebah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan minimal bisa bermanfaat buat rumah tangga kita masing-masing. Alhamdulillah, apabila profesi dan pekerjaan kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat masyarakat, buat bangsa dan negara, terutama bisa bermanfaat buat agama Islam tercinta. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini, ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolan kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya dan segera disembuhkan kembali sehingga bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing dengan rasa bahagia dan sejahtera. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang salih dan salihah sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita ditempatkan di akhir nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya Allah, surga Jannatun Naim. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajalluhu akbar.